Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Cuaca di luar tidak bersahabat, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lebih lagi. Bersama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Senantiasa kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hati kami berkumpul, bersahati, memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kebaikan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami buka hati kami, mau lebih masuk, lebih jauh lagi Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu bersama
memasuki gerbangnya Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Sejemput kita semua, kita mau bersorak bagi Dia, kita mau menari bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita terus memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak, mau bertepuk tangan bagi Tuhan.
Haleluya. Silakan duduk kembali.
Tuhan, persembahan pujian dari pemuda remaja boleh jadi berkat buat kita semua. Kasih Yesus bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan mengenal setiap hati kita. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan, dibentuk, diproses Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup, biar kita selalu setia sampai akhir hidup kita. Kita mau melayani Tuhan, kita mau mengikuti panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami siap Tuhan, diisi oleh kebenaran firman. Haleluya Yesus.
komitmen kami hari ini Tuhan, bahwasanya kami mau terus mengikuti segala rancangan-Mu bagi kami. Kami mau akan terus mengikuti panggilan-Mu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Mari Tuhan berkati dan lengkapi sukacita kami di tempat ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu, kami aminkan firman-Mu lah yang berikan kami kekuatan. Firman-Mu lah yang menopang keberadaan kehidupan kami. Di dalam firman-Mu ada terang bagi langkah kami, sehingga kami tidak jatuh, kami tidak tersandung. Sebaliknya kami terus hidup melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saatnya setiap kami arahkan hidup kami, hati dan pikiran kami, untuk kami terima kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di minggu pagi hari ini saya mau bawa saudara dan saya untuk melihat kebenaran firman Tuhan, di mana saya mau bawa saudara melihat bagaimana dampak dan akibat ketika kita benar-benar melayani Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita melihat di media massa, berita, bahwasanya keadaan dunia di luar sana tidak sedang baik-baik saja. Demikian juga dengan keadaan kita di Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Dalam arti bahwa dari perspektif saya sebagai hamba Tuhan, di mana saya melihat bahwa penggenapan apa yang tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan hari demi hari semakin tergenapi adanya. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita, yang mana Alkitab sendiri sudah mencatat itu jauh-jauh hari dan mengingatkan bahwasannya dunia yang kita tinggal di hari ini menjelang kedatangan Tuhan semua akan digoncangkan menurut kitab Ibrani. Bahkan kitab Ibrani katakan apa yang dahulu tidak pernah tergoncangkan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan semua akan digoncang. Tanpa terkecuali langit pun akan digoncang oleh Tuhan. Artinya memang akan terjadi suatu gejolak atas dunia ini. Di berbagai macam sektor kehidupan manusia akan digoncang di akhir zaman ini. Nah, menyikapi hal-hal yang terjadi secara fakta di depan mata kita hari-hari ini, tentu secara nurani manusia itu butuh suatu perlindungan dalam kehidupannya. Manusia itu butuh suatu kuasa untuk kuasa itu mampu melindungi dan memproteksi manusia itu dari berbagai macam hal yang kemungkinan bisa saja terjadi kapan. Terserah Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan. Jadi Bapak Ibu, jika pertanyaan ini saya lontarkan untuk pagi hari ini kita renungkan, di antara kita yang hadir dalam ibadah hari ini, siapa yang tidak butuh perlindungan? Semua tidak akan ada yang angkat tangan, karena kita semua butuh suatu perlindungan. Dan tentu kita sepakat hari ini, perlindungan yang sempurna itu hanya datang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tahukah saudara bahwa kalau kita bicara perlindungan Tuhan, itu sangat erat keterkaitannya dengan bagaimana sikap kita, ibadah kita di hadapan Tuhan. Ini dua hal yang gak bisa kita pisahkan.
Kalau kita mau menikmati perlindungan yang sempurna dari Tuhan, maka saya mau katakan bahwa kita juga harus bisa melakukan suatu hal, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan baik adanya. Nah, kemarin hari Minggu, ibadah kesempatan Minggu, saya katakan bahwa kalau kita bicara ibadah, jangan hanya kita berorientasi atau pikiran kita hanya tertuju kepada mekanisme ibadah atau liturgi ibadah yang kita jalani setiap hari Minggu di tempat ini. Kemarin saya sedikit memberikan penjelasan tentang ibadah. Kata ibadah itu sendiri diambil dari kata avoda dalam bahasa Ibrani. Kata avodah itu sendiri merujuk atau memiliki makna bekerja. Nah, kata bekerja itu sendiri harus kita pahami secara tepat, yaitu apa yang diinginkan Tuhan itu yang harus kita kerjakan. Itulah makna avodah atau ibadah. Di dalam teks bahasa Arab, kata ibadah itu mereka gunakan kata abdu. Maka kemarin saya katakan kalau saudara punya tetangga, ada bapak-bapak yang namanya Abdullah, itu memiliki makna orang yang mengabdi kepada Allah. Artinya bagus. Jadi kalau singkatnya begini, kalau dari bahasa Arab kata abduh itu memiliki makna abdi setelah diserap dalam bahasa Indonesia, yang mana makna intinya sama dengan kata avoda di dalam bahasa Ibrani, lebih lagi di dalam Perjanjian Lama. Jadi intinya kalau kita bicara ibadah adalah di mana kita menundukkan diri, menundukkan segenap hidup kita, tubuh, jiwa, dan raga kita, melayani kehendak Bapa di sorga. Itu ibadah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau tarik lebih luas lagi, artinya segenap hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, pikiran kita, baik 2 jam kita ada di sini maupun seminggu lamanya kita beraktivitas di luar, kita harus menjadi orang yang mengabdikan diri kepada Bapa di sorga. Itulah ibadah, hakikat ibadah yang sesungguhnya. Nah, tadi saya katakan, kalau kita mau menikmati perlindungan dari Tuhan, perlindungan yang sempurna adanya, kita tidak bisa pisahkan dengan sikap kita beribadah kepada Tuhan. Contoh yang sangat sederhana, contoh yang dapat kita lihat hari-hari ini, kita mengambil contoh dari bangsa Israel sendiri, umat yang dipilih Tuhan secara pribadi. Ada orang yang bertanya, memangnya pada saat Tuhan memilih Israel menjadi umat pilihan, tidak ada bangsa-bangsa lain apa di dunia ini? Ada bangsa-bangsa lain. Tetapi pertanyaan yang dilontarkan seringkali, kenapa Tuhan pilih Israel? Jawabannya sederhana, ya mau-maunya Tuhan, Tuhan mau pilih siapa. Karena itu kembali lagi kepada hak otoritas prerogatifnya Allah sendiri. Dia mau pilih siapa, itu kehendak Allah sendiri. Kita nggak bisa ngatur. Artinya kalau Allah sendiri memilih bangsa Israel yang kecil itu, tentu Tuhan punya alasan dan tujuan. Tentu Tuhan punya alasan dan tujuan. Sekalipun Tuhan sadar dan tahu bahwa umat yang dipilihnya ini adalah umat yang tegar tengkuknya, keras kepala, susah diatur. Tetapi Tuhan berketetapan untuk memilih bangsa ini. Dan ada seorang hamba Tuhan berkata begini, kalau kita mau melihat kapan Tuhan datang kali yang kedua, belajarlah apa yang terjadi di Israel sampai hari ini.
dan belajarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terkait bangsa Israel itu sendiri. Jadi memang tolak ukur bagaimana keadaan dunia akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, sering-seringlah mata kita melihat situasi yang terjadi di Israel sampai hari ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat seluruh daerah Timur Tengah sana ya, kalau mau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, Israel adalah bangsa atau negara yang paling kecil di Timur Tengah. Mau dibandingkan dengan tetangganya Mesir, Israel kalah jauh. Mesir lebih besar, Mesir lebih luas. Yordania, Israel pun masih kalah luas dengan Yordania. Dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, Aman dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, kalau saudara perhatikan fakta di lapangan, fakta sejarah, sekalipun Israel itu bangsa yang kecil, tapi sampai hari ini belum pernah ada bangsa-bangsa lain yang mampu menaklukkan bangsa Israel. Pertanyaannya tentu begini, kenapa itu bisa terjadi? Bangsa yang kecil mau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di Timur Tengah, Israel nggak ada apa-apanya. Tetapi saudara perhatikan, bangsa yang kecil ini sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk dikalahkan. Perkembangan bangsa Israel sampai hari ini itu sangat luar biasa. Bangsa yang kecil, tetapi mereka memperoleh perlindungan yang sempurna dari Allah. Nah, tentu persoalannya adalah kok bisa begitu? Kenapa bangsa ini boleh mengalami atau menikmati perlindungan yang sempurna dari Tuhan? Saudara bisa searching ya di Google. Tahun 1948 itu kemerdekaan Israel kalau tidak salah. Itu terjadi perang besar-besaran di Israel. 5 negara yang ada di sekitar Israel itu berperang dengan Israel. Tetapi nggak bisa. Israel mampu meraih kemenangan di tahun 1948. Maju sedikit tahun 1967. Ada pertempuran 6 hari, di mana pertempuran ini mendadak terjadi saat itu tanpa sepengetahuan Israel. Tapi pada tahun itu di pertempuran yang berlangsung selama seminggu 6 hari, Israel mampu mempertahankan kemerdekaan mereka. Maju lagi pada tahun 1973 misalnya, ada perang Yom Kippur di sana. Kembali Israel sulit untuk ditaklukkan. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan membangun suatu pertanyaan begini, kenapa bangsa yang kecil ini kok mampu bertahan di berbagai macam tekanan saat itu? Jawabannya, pertama, karena memang mereka bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, tentu Allah punya maksud terhadap bangsa ini, sehingga perlindungan dari Tuhan itu sempurna terhadap bangsa ini. Nah, Bapak Ibu, saya melihat beberapa hal tentang kenapa Israel dilindungi oleh Tuhan. Saya temukan suatu jawaban yang indah menurut saya, yang dapat saya bagikan buat kita. Demikian kalau kita mau menikmati atau mau memiliki perlindungan dari Tuhan, kita lihat hari ini kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak saudara lihat Keluaran pasal 8. Keluaran pasalnya yang ke-8. Kita temukan jawaban ini di dalam kitab Keluaran pasal 8. Keluaran pasal 8, saya mulai baca ayatnya yang ke-20 dan beberapa ayat setelahnya agar supaya kita peroleh cerita yang utuh dari Keluaran pasal 8 ini. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan pergilah menghadap Firaun ketika ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi
supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, aku akan melepaskan lalat pikat terhadap engkau, pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah tempat mereka tinggal, akan penuh dengan lalat pikat. Ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, tempat umatku itu tinggal, sehingga di sana tidak terdapat lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok mujizat ini akan terjadi. Bapak Ibu, saya temukan suatu jawaban. Kalau kita mau alami perlindungan Tuhan, sekali lagi, tidak bisa tidak, ibadah kita di hadapan Tuhan harus pun baik dan berkenan seperti yang Tuhan inginkan. Melayani Tuhan adalah bentuk bagaimana kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Melayani Tuhan, konsep yang benar apa yang Alkitab katakan adalah bagaimana bentuk ibadah kita, segenap kehidupan kita, baik pikiran, perkataan, dan tindakan harus sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Israel dilindungi Tuhan, tidak hanya pada tahun-tahun yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi jauh lebih daripada itu. Di zaman Musa, Israel pun sudah alami perlindungan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa bangsa yang tidak ada apa-apanya ini dilindungi Tuhan? Jawaban sederhana, karena mereka beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Di tanah Mesir terjadi tulah, kita tahu Alkitab mencatat hal itu. Tetapi di tempat di mana orang Israel tinggal atau berdiam, tidak terdapat tulah di sana. Alkitab katakan dengan jelas di dalam ayat bacaan kita, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan. Perhatikan, ada pengecualian dari Tuhan terhadap Israel. Di tanah Goshen, disitulah orang Israel diam. Ketika mereka dari Kanaan terjadi kelaparan, di zaman ketika Yusuf memerintah Israel, Yusuf memboyong keluarga besarnya untuk tinggal di Goshen selama beratus-ratus tahun, dan pada akhirnya Israel mengalami tekanan dan diperbudak oleh Mesir sepeninggal Yusuf tentunya. Tetapi lihat bangsa yang kecil ini, mereka boleh memperoleh perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita bicara perlindungan hari-hari ini, sadar atau tidak bahwa perlindungan itu adalah suatu kebutuhan yang utama dalam setiap kehidupan kita. Kita mau dilindungi Tuhan, kalau kita mau dipelihara Tuhan, kalau kita mau dijaga oleh Tuhan, maka sikap ibadah kita pun haruslah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka sungguh-sungguh beribadah dan mencari kehendak Allah, di sanalah perlindungan yang sempurna terjadi atas bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika bangsa ini berbalik, tidak mengindahkan hukum-hukum Allah? Allah memproses mereka, mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menyerang, mengizinkan tulah terjadi, mengizinkan malah petaka terjadi, mengizinkan hal-hal yang buruk menjadi bagian dalam kehidupan bangsa ini. Tetapi sebaliknya, ketika bangsa ini kembali bertobat dan beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Ada perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam. Dan itu sendiri yang dikatakan oleh Tuhan pada ayatnya yang ke-23. Alkitab katakan, sebab aku, kata Tuhan,
akan membuat perbedaan antara umatku dan bangsamu. Umatku di sini adalah Israel, dan bangsa yang dimaksud di situ adalah orang Mesir. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sikap ibadah kita yang benar, sikap melayani kita kepada Tuhan yang benar, perlindungan Tuhan tidak perlu kita ragukan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti mampu melindungi dan memproteksi kita dari segala hal yang jahat yang bisa terjadi kapanpun dalam kehidupan kita. Saya sedikit bawa saudara lihat dalam kitab Maleakhi. Nah, di dalam kitab Maleakhi ini sedikit garis besar apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Saya sudah sempat menyinggung hal yang sempat menyinggung tadi tentang ketika bangsa Israel berlaku tidak setia di hadapan Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Nah, di dalam kitab Maleakhi hal itu terjadi. Di dalam kitab Maleakhi bangsa Israel, baik umat Israel maupun para imam-imam yang melayani di bait Allah, menyeleweng terhadap perintah-perintah Tuhan. Nanti pulang di rumah saudara baca satu kitab ini, kitab Maleakhi. Tetapi saya mau baca satu ayat saja di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 18. Kalimat dalam ayat ini berbunyi demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Singkatnya begini. Ayat ini Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel karena bangsa Israel sudah berlaku tidak setia di hadapan Tuhan. Hasil panen merosot, keamanan keadaan Israel, tidak ada jaminan keamanan di sana, dan hal-hal yang buruk terjadi pada saat zaman Nabi Maleakhi saat itu. Dan ketika puncaknya orang Israel masih tetap tidak berlaku setia, tidak beribadah kepada Allah dengan benar, datanglah suara Allah melalui Nabi Maleakhi. Panjang lebar kitab Maleakhi dalam ayat 18 ini Alkitab katakan begini, Allah mengingatkan orang Israel, maka kamu akan melihat kembali. Dalam bahasa sederhananya begini, kalau saya boleh membahasakan secara sederhana, Allah mau ngomong begini, kamu akan melihat perbedaan ketika kamu beribadah dengan sungguh, kamu akan dikecualikan oleh Tuhan. Dalam arti Allah membawa memori orang Israel untuk mengingat bagaimana pertolongan Tuhan ketika mereka ada di Mesir, di tanah Goshen. Bagaimana Allah mengecualikan orang Israel berbeda dengan orang Mesir terkait dengan perlindungan. Di zaman Maleakhi, Israel mundur jauh dari kesetiaan mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi karena mereka berlaku tidak setia, tidak beribadah dengan baik, tidak lagi melayani Tuhan dengan benar. Dan di situ Allah mengingatkan mereka terkait dengan bagaimana Tuhan mampu melindungi, memproteksi mereka ketika ada di Mesir di zaman itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan satu hal hari ini. Setiap kita mau dilindungi oleh Tuhan, tetapi saya mau tekankan, kadang-kadang kita membangun perlindungan Tuhan itu hanya dengan perasaan hati. Ingat, perlindungan Tuhan yang sempurna akan berlaku bagi kita ketika kita benar-benar beribadah dan melayani Tuhan secara benar dan pantas. Nah, kadang kita orang Kristen ini membangun rasa aman itu, rasa aman yang semu, rasa aman yang tidak punya kekuatan, membangun dasar perlindungan hanya dengan perasaan pribadi, karena berpikir bahwa karena saya orang Kristen maka Tuhan pasti mampu lindungi saya. Tunggu dulu,
Tunggu dulu, jangan terlalu jauh kita berpikir ke sana. Karena ada banyak orang Kristen yang menganggap dirinya itu, aku kan dilindungi Tuhan, aku pasti dipelihara Tuhan, aku pasti diberkati Tuhan. Saya mau katakan, jangan terlalu cepat kita menyimpulkan hal-hal demikian. Kalau sikap ibadah kita tidak berkenan, sikap mengabdi kita kepada Tuhan tidaklah berkenan, apakah perlindungan pantas kita miliki? Kita lihat contoh Israel, dan hal-hal itu masih berlaku sampai hari ini. Kenapa saya katakan masih berlaku? Karena Rasul Paulus sendiri yang ngomong. Kalau saudara lihat dalam 1 Korintus pasal 10, kita lihat apa kata Paulus di sana. 1 Korintus pasal 10, Rasul Paulus katakan begini. Mulai dari ayat 6 ya, saya baca. Paulus katakan begini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini merujuk kepada perbuatan Israel ketika sepanjang perjalanan 40 tahun di padang. Ada banyak hal yang dilakukan oleh Israel di sana sebagai suatu peringatan bagi gereja Tuhan hari ini. Dan Paulus katakan begini, ayatnya yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka, artinya menimpa bangsa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita hari-hari ini. Kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Bapak Ibu, keterkaitan keberadaan kehidupan bangsa Israel di zaman tempo dulu, ketika mereka start keluar dari Mesir, segala hal yang terjadi atas bangsa ini yang diizinkan Tuhan, itu adalah sebagai contoh dan peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir hari ini. Artinya apa? Sederhananya begini, jangan kita mencontohi hal-hal yang dilakukan Israel ketika mereka melawan kehendak Allah, ketika mereka tidak beribadah dengan baik, ketika mereka tidak taat terhadap hukum-hukum Allah. Itu yang menjadi peringatan bagi kita. Jangan kita berlaku seperti itu. Sebab kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka perlindungan Tuhan tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Itu sebabnya tadi saya katakan, banyak orang Kristen membangun perlindungan, membangun pemeliharaan Tuhan hanya perasaan karena dia orang Kristen. Belum tentu, tidak semua orang Kristen bisa peroleh perlindungan Tuhan. Kenapa? Pertanyaannya, sikap ibadahnya di hadapan Tuhan baik dan berkenan atau tidak? Cara dia melayani Tuhan berkenan atau tidak? Jadi jangan cepat-cepat ambil sikap saya dilindungi Tuhan, saya dipelihara Tuhan, karena saya orang Kristen. Tunggu dulu. Mari kita persoalkan Israel sebagai peringatan. Artinya bahwa segala hal yang terjadi atas bangsa Israel sepanjang mereka 40 tahun di padang belantara, itu menjadi pembelajaran buat kita. Ada banyak hal di situ yang mereka lakukan. Contoh beberapa ayat 8 di sana dikatakan begini. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Orang Israel, saya tanya, orang Israel adalah orang yang dipilih Tuhan, benar atau tidak? Benar kan? Oke. Tapi sekalipun umat pilihan, tapi kalau mereka berlaku serong, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, mereka melakukan percabulan di hadapan Tuhan. Alkitab katakan
2.000 orang lebih dimusnahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, menjadi contoh bagi kita. Kita orang Kristen apa bukan? Orang Kristen. Tapi kalau kita tidak melakukan ibadah yang benar, tidak melayani Tuhan yang benar, hidup kita terus masih ngawur, masihkah kita layak mendapat perlindungan dari Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Maka saya mau katakan, inilah konsekuensi kekristenan kita, di mana perjuangan kita hari demi hari haruslah menjadi orang yang mengabdi kepada Allah terus menerus dari waktu ke waktu sampai akhir hidup kita. Kita harus setia melakukan ini sampai kehidupan kita ini berakhir di dunia ini. Lanjut ayatnya yang ke berapa itu? Ayatnya yang ke-9. Janganlah kita mencobai Kristus. Di dalam Alkitab yang saya pegang, kalau di dalam Alkitab yang saudara pegang, kalimat ini berkata begini, dan janganlah kita mencobai Tuhan. Kata Tuhan di situ merujuk kepada Kristus. Dan ayat ini berbunyi, janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dalam hal ini orang Israel sebagai contoh. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau kita bicara perlindungan Tuhan, nggak bisa enggak. Harus kita pun sadar, kita harus mengabdi kepada Allah secara benar dan pantas. Nah, itu sebabnya beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah, saya menyampaikan hal ini kepada di dalam kesempatan ibadah keluarga kalau tidak salah. Saya menyampaikan beberapa poin. Orang yang layak dilindungi Tuhan, yang pertama, orang itu harus sadar bahwa dia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau sudah sadar bahwa kita ini adalah ciptaan buatan tangan Tuhan, karena Alkitab katakan dalam kitab Kejadian, marilah kita menciptakan mereka seturut dengan gambar dan rupa kita. Jadi kita diciptakan seturut gambar dan rupa Tuhan. Artinya bahwa kalau kita diciptakan seturut segambar dengan Tuhan, maka hidup ini haruslah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Selama masih ada hal yang kita anggap ini bukan milik Tuhan, tidak pernah akan ada perlindungan terhadap hal yang bukan milik Tuhan. Saya contohkan kemarin, saya pinjam 2 HP. Saya lempar secara bersamaan. Otomatis HP yang menjadi milik kita, itulah yang akan kita usahakan untuk kita tangkap. HP yang bukan jadi milik kita mah boro-boro kita tangkap, biar aja itu jatuh. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita sadar kita ini milik Tuhan, percayalah perlindungan Tuhan itu sempurna. Tapi selama hidup kita tidak pernah katakan ini bukan milik Tuhan, Tuhan juga nggak akan repot-repot mau lindungi kita. Alkitab katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait kudusnya Tuhan? Nah, kalau kita merusak bait kudus Tuhan, Alkitab katakan Tuhan sendiri yang akan melawan orang itu. Jadi, kalau kita tidak beribadah dengan baik, kita tidak mengabdikan diri dengan baik kepada Tuhan, tidak melayani Tuhan dengan baik, dapatkah kita memperoleh perlindungan dari Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang serius dalam hidup kita. Yang kedua saya katakan pada kesempatan itu tentang perlindungan Tuhan. Pantaskah kita memperoleh perlindungan dari Tuhan? Poin yang kedua kalau tidak salah saya katakan waktu itu, saya catat di sini. Perlindungan Tuhan akan kita miliki dengan baik dalam setiap kehidupan kita, asalkan kita pun memahami tanggung jawab kita. Kadang kita sendiri yang melepaskan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah beri perlindungan dalam hidup kita, tapi kita sendiri yang merusak perlindungan itu. Contoh misal sederhana saya angkat pada saat itu.
Kesehatan itu penting apa tidak? Penting sekali. Apalagi ada istilah sekarang itu kesehatan hari-hari ini mahal. Kalau kita nggak menjaga kesehatan, akan sangat merugikan kita. Saya mengambil pendekatan saat itu, saya gambarkan begini. Sudah tahu dilarang makan lemak banyak, bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi harus ada porsinya. Tapi kalau terlalu berlebihan, mestinya hal yang baik bisa berdampak buruk dalam hidup kita. Saya ingat adik saya yang bungsu, dia laki-laki. Waktu itu dia masih TK apa SD, masih kecil lah. Sakit, adik saya ini sakit. Berulang kali sembuh, sakit. Padahal secara fisik dia baik, gemuk, malah imut-imut lah. Bawalah ke dokter. Apa saran dokter? Tolong dikurangi susu ya. Nah, susu baik apa enggak? Baik, kalau dalam masih taraf porsi yang tepat takaran. Tapi kalau susu sudah dikonsumsi secara berlebihan, buruk juga dampaknya. Nah, saya katakan begini, kadang perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita, tapi kita sendiri yang merusak perlindungan Tuhan itu. Contoh terkait kesehatan, Tuhan sudah, dari dokter sudah ngomong, Pak Pendeta, tolong ya, karena Pak Pendeta sudah asam urat, jangan makan ini. Tabrak asam urat. Itu kan kita merusak perlindungan Tuhan itu. Secara tidak langsung kita sendiri yang mengabaikan perlindungan Tuhan itu. Karena kita mengabaikan saran dokter, kita mengabaikan menjaga kesehatan kita. Nah, Tuhan juga nggak mau melindungi orang yang kepala batu, yang nggak mau menjaga kesehatan. Nanti kalau sudah sakit, terbaring susah di rumah sakit, baru ngomong, Tuhan sembuhkan aku. Dokter datang, kenapa nggak dari dulu sudah kasih ingat, jangan makan ini terlalu banyak, jangan makan ini terlalu banyak. Disantap saja. Kita yang merusak perlindungan itu. Jadi apa saya mau katakan? Perlindungan Tuhan akan sempurna jika kita pun tidak mengabaikan hukum-hukum moral, hukum-hukum alam, hal-hal yang bijak yang perlu kita perhatikan dalam menjalani hidup hari demi hari. Kita nggak bisa melepaskan tanggung jawab kita. Ada bagian Tuhan, iya. Adapun bagian kita yang perlu kita perhatikan. Nggak seluruhnya kita serahkan sama Tuhan. Enak aja kita jadi orang Kristen yang manja kalau begitu. Ada bagian kita yang perlu kita perhatikan. Contoh misal, saya ambil contoh beberapa minggu lalu terkait dengan perlindungan Tuhan akan sempurna jika kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita. Saya ambil contoh kemarin begini. Saudara punya usaha nih, sudah punya usaha. Saudara punya toko atau punya perusahaan. Toko udah lengkap barang-barang. Perusahaan saudara punya karyawan dan lain sebagainya. Produksi sudah berjalan. Tapi saudara tidak datang mengawasi langsung, tidak langsung turun tangan bekerja. Nggak mungkin berkat Tuhan itu tercurah. Saudara punya usaha, punya toko. Jam kerja saudara tidak buka toko. Kan mustahil berkat Tuhan itu tercurah. Terus nanti dalam keadaan susah baru minta tolong, Tuhan berkati aku. Lah Tuhan ngomong, kau sendiri nggak mau usaha, kau sendiri tidak mau maksimal dalam pekerjaan, kan mustahil berkat Tuhan itu tercurah. Demikian dengan kehidupan kita. Artinya begini, perlindungan Tuhan akan maksimal jika kita sadar apa tanggung jawab kita. Akan sangat luar biasa kalau kita memahami ini. Perlindungan Tuhan itu akan sangat sempurna dalam setiap kehidupan kita. Iya kan? Ora et labora. Ya. Berdoa dan bekerja. Saudara lihat, ini suatu kesatuan yang gak bisa dipisah. Ada tanggung jawab kita, bagian kita berdoa dan bekerja. Bagian Tuhan, Alkitab katakan begini, Tuhan akan perintahkan berkat atas lumbung-lumbung. Nah, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita sadar Tuhan berkuasa mampu lindungi kita, dan kita pun sadar bahwa ternyata ada tanggung jawab yang perlu saya jalankan. Jadi seimbanglah kekristenan kita.
Maka kalau saudara mau perlindungan Tuhan, nggak perlu ragu, karena saudara sudah sadar bahwa ada bagian yang perlu kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, yang berikut terkait perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Contoh bangsa Israel tadi. Saudara, saya mau tanya, di Israel ya saat ini ya, apakah masih ada orang yang tidak percaya tentang Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya? Oh iya, masih banyak di Israel. Masih banyak orang Israel yang sampai detik hari ini tidak percaya bahwa dan tidak mengakui bahwa Yesus yang sudah datang, bahwa itulah Mesias. Banyak yang tidak percaya, tapi ada juga yang percaya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya simpel, sederhana begini. Orang yang tidak percaya Yesus diselamatkan tidak? Tidak, otomatis tidak. Karena Alkitab katakan siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya orang yang tidak percaya Kristus tidak akan peroleh hidup yang kekal. Pertanyaan terkait perlindungan. Banyak orang yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias di Israel hari ini. Tapi perlindungan Tuhan masih sempurna di sana. Ini satu hal yang perlu kita persoalkan. Kenapa itu terjadi? Jawaban sederhana. Karena Tuhan masih punya maksud terhadap bangsa ini. Tuhan masih punya tujuan terhadap bangsa ini. Sekalipun hari ini masih banyak orang di dalam bangsa ini yang tidak percaya terhadap Mesias yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Apa keterkaitannya dengan kita hari ini? Sederhana. Siapa yang dalam seminggu yang lalu yang sudah kita lewati pernah lakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Atau sebulan yang sudah kita lewati, atau beberapa tahun yang lalu yang kita sudah lewati, ada nggak kita pernah buat salah atau dosa di hadapan Tuhan? Kita semua pernah buat salah dan dosa di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaan, hari ini saudara masih mengalami perlindungan Tuhan apa enggak? Masih kan? Masih tarik nafas kan? Masih nikmati hari Minggu beribadah kan? Tuhan masih lindungi kita di jalan kan? Tuhan masih lindungi sertai kita dalam segala aktivitas kan? Iya. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa kita, enggak. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan salah dan dosa yang kita perbuat di masa lalu. Jika kita tidak minta ampun dan pemberesan dari Tuhan, tetap menjadi tanggung jawab kita. Tuhan bukannya kompromi dengan salah dosa kita. Kalau hari ini kita yang jahat masih nikmati perlindungan, bisa jadi Tuhan masih beri waktu kita untuk bertobat. Dan pergunakanlah hari-hari ini untuk bawa hidup kita semakin indah dalam beribadah dan dalam melayani Tuhan. Sebelum penghukuman Tuhan itu jatuh atas kita, dan kita nggak tahu kapan itu terjadi. Yang kedua, kalau hari ini kita yang jahat ini masih nikmati perlindungan Tuhan, bisa jadi kemungkinan Tuhan mau pakai kita, tapi kita masih kepala batu. Jangan keraskan hati kalau Tuhan mau pakai saudara. Saudara rasa kayak Tuhan mau pakai saya, tapi masih tarik ulur, masih nyaman di sini, masih nyaman di dunia. Pak, Bu, pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan secara maksimal. Jangan setengah-setengah. Totalitaslah dalam mengabdi kepada Tuhan. Jangan sampai waktu penetapan hukuman itu dijatuhkan atas kita, kita belum bertobat sungguh-sungguh. Kita mengabaikan apa yang Tuhan inginkan. Jangan sampai itu terjadi. Artinya apa? Kalau kita masih dilindungi hari ini, kita bersyukur sekalipun kadang kita buat salah di hadapan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah kompromi dengan salah dan dosa kita. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita menikmati hari-hari ini, bisa jadi kemungkinan Tuhan mau pakai kita. Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan masih beri waktu dan kesempatan untuk kita sungguh-sungguh bertobat, mengabdikan diri dan melayani Tuhan secara maksimal. Kita tidak tahu. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan.
Jadi 3 hal ini yang perlu kita sadari. Mau dilindungi Tuhan, serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, karena kita ini buatan tangan Tuhan, dan segala sesuatu yang kita miliki pun kita serahkan menjadi milik Tuhan. Contohnya Ayub, segala hal yang dimiliki Ayub diserahkan sama Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, perlindungan Tuhan itu akan maksimal jika kita sadar diri bahwa kita ini adalah sepenuhnya milik Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita akan mengalami perlindungan yang sempurna jika kita tidak melepaskan tanggung jawab kita. Artinya, kita jadi orang Kristen yang tetap bertanggung jawab, memenuhi segala panggilan hidup yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan kita rusak perlindungan Tuhan. Jangan kita sendiri yang bongkar perlindungan Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita mulai salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak lindungi saya? Kenapa Tuhan tidak pagari saya dengan kuasa Tuhan? Padahal kita sendiri yang rusak itu. Dan yang ketiga, kalau Tuhan masih beri kesempatan hari ini buat kita menikmati hidup, padahal kita ini notabene kita ini orang yang tidak dengar-dengaran. Kadang-kadang kita berlaku keras kepala, keras hati untuk tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan masih lindungi kita, Tuhan masih proteksi kita. Bisa jadi Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bertobat dan beribadah kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan secara maksimal. Atau bisa jadi Tuhan punya rencana buat kita, untuk Tuhan pakai kita di hari-hari ke depan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa lebih banyak bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perlindungan Tuhan tidak bisa kita lepas dari ibadah kita yang benar. Perlindungan Tuhan tidak bisa kita pisahkan dari cara kita mengabdi kepada Tuhan dengan benar. Perlindungan Tuhan akan tidak bisa kita pisah-pisahkan di bagaimana cara kita melayani Tuhan dengan benar. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, mari pagi hari ini saya mengajak kita, yuk kita tetap menjadi abdinya Tuhan. Orang yang benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Dan sekalipun kita hidup di akhir zaman, di masa yang sulit ini, perlindungan Tuhan tetap akan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Bukan terkait hanya hidup kita, tapi segala yang kita miliki, Tuhan mampu berkati dan lindungi itu. Dan tidak ada satu kekuatan yang mampu merampas perlindungan Tuhan jika kita benar-benar menjadi orang yang mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.